Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini adalah energi portal 1111. Kita akan bahas blessing atau berkat apa yang mau datang di hidup kamu, atau hal baru apa yang akan terwujud di realita kamu. Dengan portal 1111 ini kan segala sesuatu energi akan teramplifikasi. Kamu perhatikan pikiran kamu, intensi kamu, supaya apa yang teramplifikasi itu semua hal baik, hal positif yang kamu mau lihat terwujud dalam realita kamu. Jangan sampai kalau misalnya kamu mikir negatif, takut, parno, atau mikir skenario terburuk misalnya, hal itu yang akan teramplifikasi di realita kamu. Ini kita shuffle dulu ya, baru nanti kita bahas satu-satu. Oke, mari kita mulai. Aku melihat ada gini, ada energi rekonsiliasi, maksudnya bisa rekonsiliasi, misalnya ada pertemanan atau hubungan anggota keluarga, ada konflik terjadi terus kalian berhenti berkomunikasi. Bisa juga ini berbicara tentang rekonsiliasi hubungan romantis, misalnya kalian menikah atau kalian misalnya pacaran untuk cukup lama tapi terjadi sesuatu dan kalian terpisah, kalian gak komunikasi sama sekali gitu. Nah, aku melihat ada rekonsiliasi nih. Masalahnya kalian balik lagi atau enggak, itu nanti kan kamu punya kehendak bebas gitu ya, kamu tentukan yang terbaik buat kamu. Tapi aku melihat ada gini, komunikasi dari orang-orang yang mungkin berkonflik sama kamu, kalian berhenti berkomunikasi. Dengan portal 11-11 ini kayak semesta membukakan pintu perdamaian untuk kalian, untuk semua pihak-pihak terkait ya. Lalu, nih aku bilang rekonsiliasi. Bisa pertemanan, bisa hubungan romantis atau anggota keluarga, rekan kerja gitu. Aku melihat ada pintu perdamaian. Lalu bisa juga ini adalah orang-orang baru yang mau datang di hidup kamu, pertemanan baru, calon-calon pasangan atau keluarga jiwa kamu yang baru kamu temuin setelah portal 11-11 ini. Ini juga bisa berbicara tentang support system ya. Jadi blessing yang ada di hidup kamu nih dengan energi portal 11-11 adalah salah satu bentuknya berupa orang-orang ya. Lalu door to value, apapun yang kamu kerjakan, kamu akan memberikan value pada diri kamu, pada orang lain. Lalu ini juga bisa berbicara tentang konfirmasi ya, progresi finansial, progresi dalam hal pekerjaan ataupun karir. Kalau misalnya ada yang curang sama kamu, jahat, bohong, atau nusuk dari belakang, semesta akan tunjukkan siapa orang-orang yang beneran baik, beneran jujur sama kamu, atau orang-orang yang nusuk kamu dari belakang. Semesta akan tunjukkan, dan bisa jadi orang-orang ini akan mental dengan sendirinya dari hidup kamu. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang menyakiti kamu di waktu lampau gitu, ini juga bisa berbicara tentang rekonsiliasi yang tadi aku sempat bilang di awal. Ini adalah berkat yang sangat besar yang semesta mau kasih sama kamu. Bisa berbentuk finansial, tadi aku juga sebut bisa berbentuk orang, pertemanan, rekan kerja yang menyenangkan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang ada di hidup kita yang sebenarnya udah gak baik buat kita, tapi kadang kita gak mau lihat, atau kita abaikan, atau kita denial gitu. Ini waktunya kamu melihat hal itu. Jadi semesta mungkin akan mau gak mau bikin kamu ngelihat gitu. Mau gak mau kamu harus lakukan sesuatu. Ya dengan situasi ini atau orang-orang ini. Bisa jadi nih, yang tadi aku bilang ada orang-orang yang gak jujur, ada yang jahatin kamu. Jadi kamu tahu mau melakukan apa dengan orang ini atau situasi ini. Lalu ini berbicara energi di persimpangan jalan. Jadi aku melihat kayak ada vibe gini ya. Dengan transformasi atau sesuatu yang semesta mau datangkan di hidup kamu ini, aku melihat bahwa ada sedikit kebimbangan gitu untuk move on sama hidup kamu atau bertahan dengan situasi atau dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya udah gak baik buat kamu. Ini kan aku udah kasih reminder gitu ya, selebihnya karena kamu punya kehendak bebas, kamu yang memilih. Karena apa gini, kalau misalnya kamu memilih untuk bertahan dengan situasi yang energinya udah stagnan atau udah gak baik buat kamu, bisa jadi nanti semesta yang intervensi gitu. Dan kalau semesta yang intervensi biasanya itu mengagetkan ya, tapi itu semua untuk kebaikan kamu dan menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, abundant kamu yang sesungguhnya, keluarga jiwa kamu yang sesungguhnya. Dilihat, dikonfirmasi dengan paradise, happiness, expansion, joy. Aku melihat ada perkembangan secara individu, secara pekerjaan, karir, secara karakter, kamu menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, abundant kamu yang sesungguhnya. Yang tadi aku bilang soal rekonsiliasi. Semesta membukakan pintu kayak apa ya, kayak di dalam hati orang-orang ini, atau mungkin kamu bisa jadi ya, kayak semesta menyolek hati kamu atau menyolek hati orang itu sehingga membukakan pintu komunikasi untuk berdamai gitu. Berdamai supaya setiap orang yang berada dalam situasi ini kayak kedepannya hatinya ringan, gak terpaku masa lalu, gak terpaku dengan rasa bersalah, penyesalan, dan hal-hal semacam itu.
Karena apa? Di sini ada kayak ada orang yang terus memutar-mutar memori masa lalu atau kesalahan-kesalahan di masa lalu, jadi stuck di masa lalu. Nah, semesta membukakan jalan supaya orang-orang ini nih bisa mengurai energi stagnan itu sehingga bisa move on dengan hidupnya ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Sorry. Oke, yang pertama. Nih, tema orang-orang di sekitar kamu sangat kuat ya dalam reading ini. Karena ini Three of Pentacles ini kan sebuah konfirmasi yang bagus ya untuk pekerjaan. Ini berbicara tentang kompromi, kolaborasi, kerjasama. Tapi kalau kompromi, kolaborasi, kerjasama itu kan nggak cuma konteks pekerjaan. Semua hubungan kita itu butuh kompromi. Dan juga gini, untuk sebagian dari kamu ada apa ya, kamu berada dalam suatu lingkungan pekerjaan baru, misalnya kamu pindah pekerjaan atau kamu mendapatkan pekerjaan baru. Ini adalah sebuah sinyal untuk progresi karir kamu. Dan dengan energi ini ya, kayak semesta membukakan jalan untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh vibe-nya lebih sehat, lebih asik, dan lebih suportif untuk kamu. Nine of Pentacles menuai hasil kerja keras kamu orang yang independen, kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Oke, kita makhluk sosial, tapi ada partnya kita untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri ya. Dan aku melihat kamu mengambil tanggung jawab kepada diri kamu sendiri, kamu mengandalkan diri kamu sendiri, kamu membangun karir kamu, membangun diri kamu, dan kamu menuai apapun yang kamu bangun selama ini. Lihat energi konflik. Tapi konflik ini kayak aku melihat sebuah jalan keluar, solusi yang terbaik, dan perdamaian ya, terutama perdamaian untuk orang-orang yang berada dalam situasi ini di sekitar kamu. Karena ada yang menyesal, ada yang dihantuin rasa bersalah, ada yang stuck di masa lalu, hatinya nggak damai gitu sebelum hal yang di masa lalu itu dibereskan. Oke, rekonsiliasinya ya, vibe-nya ada hubungan romantis di sini. Karena di sini ini adalah kartu lover untuk deck ini. Jadi setelah melihat reading ini, kamu mungkin bisa harapkan gitu ya. Jadi nggak heran juga kalau misalnya ada mantan-mantan nih yang muncul ke realita kamu, minta maaf atau ngajak ngobrol, berusaha memperbaiki keadaan, atau berusaha menjalin hubungan kembali. Karena ada apa? Ada Eight of Cups di sini. Eight of Cups ini adalah orang yang pergi meninggalkan situasi tertentu, orang-orang tertentu, menuju cahaya, meninggalkan kegelapan, menuju suatu tempat yang lebih baik untuk hati kita. Karena apa? Cups itu kan salah satunya berbicara tentang emosi ya. Kita meninggalkan situasi yang udah gak baik buat kondisi emosi kita. Lihat, kartu perdamaian. Oke, tema perdamaian nih sangat kuat buat kamu ya. Untuk kali ini. Karena gini, mungkin semesta melihat bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kamu. Mungkin kamu juga masih ada rasa marah, rasa sedih, kecewa. Mungkin kamu perlu mendengar permintaan maaf dari orang-orang tertentu. Atau kamu butuh berdamai dengan orang-orang tertentu. Jadi semesta membantu kamu membukakan jalan supaya langkah kamu ringan, hati kamu ringan, ke depannya kamu gak bawa energi-energi dari masa lalu. Lihat, sesuatu yang gak terduga. Dengan orang-orang yang mau datang ini ya, ini kan seharusnya sesuatu yang gak terduga, tapi seharusnya setelah ini sih kamu gak terlalu kaget karena kamu udah denger reading ini. Ten of Pentacles ini adalah kartu abundant, kartu stabilitas, keluarga bahagia. Sebagian dari kamu mungkin ini adalah pasangan kamu udah berumah tangga sama orang ini, sesuatu terjadi pada rumah tangga kalian, tapi aku melihat ada intensi-intensi yang baik ya, intensi untuk berdamai, untuk kebaikan semua pihak. Nine of Cups menuju bahagia kamu yang sesungguhnya. Lihat, Eight of Cups menuju Nine of Cups, kebahagiaan yang sesungguhnya, abundant yang sesungguhnya, orang-orang yang sesungguhnya tempatnya di hidup kamu. King of Swords. Bisa jadi semesta mengirimkan orang-orang tertentu, ibaratnya jadi penengah antara kamu dan orang-orang ini, atau kamu dan situasi ini. Karena King of Swords ini kan energi orang yang bijak, orang yang bisa dimintain pendapatnya, karena dia dianggap bijak atau dianggap kompeten dalam suatu bidang yang dia lakukan. Jadi ini adalah salah satu bentuk blessing yang semesta datangkan di hidup kamu dengan King of Swords ini ya. Berikutnya, lihat Four of Wands. Oke, Four of Wands itu kan kartu selebrasi, perayaan, stabilitas, rumah, keluarga bahagia, komitmen yang serius. Kayak ini ibaratnya juga kayak finish line gitu loh. Kalau kita lomba lari, kita mencapai garis finish. Apapun definisi garis finish menurut kamu ya. Dan karena tadi aku melihat ada tema keluarga dan rekonsiliasi, bisa jadi yang tadi aku bilang di awal, ini adalah pasangan kamu yang mau berdamai sama kamu. Ace of
ones, awal yang baru menyenangkan buat hati kamu. Ini adalah sebuah konfirmasi yang bagus jika kamu melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan kreativitas, atau ini juga bisa konfirmasi yang bagus untuk pekerjaan atau karir kamu. Kartu momentum, apapun yang kamu bangun tinggal nunggu gongnya aja nih, mungkin dengan energi portal 11-11 ini, atau setelah, gak lama setelahnya kamu kayak apa ya, menuai apapun yang sedang kamu bangun, atau melihat orang ini satu persatu muncul di relata kamu. Ini juga bicara tentang travel. Dan kalau misalnya kamu kayak menunggu sesuatu nih, menunggu jawaban, menunggu solusi, menunggu jalan keluar, sebentar lagi penantian kamu akan berakhir ya. Karena tadi di sini dengan Four of Wands ini juga berbicara tentang garis akhir, garis finish. Kamu sudah mencapai garis finish. Dan apa yang kamu tunggu selama ini akan segera datang. Ditutup dengan orang yang baru yang mau datang ke hidup kamu, mau ngasih hatinya. Ini adalah kartu yang sangat vibe-nya sangat bagus untuk hubungan romantis. Dan juga ini sebuah konfirmasi lagi untuk sesuatu yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Ingat, definisi menyenangkan, kebahagiaan orang itu kan beda-beda ya. Jadi kalau kamu berpikir akan ada sesuatu yang menyenangkan mau datang di hidup kamu, ini adalah sebuah konfirmasi buat kamu. Terutama tadi temanya orang-orang, pasangan dari masa lalu, abandon. Kamu artikan itu semua, definisi menyenangkannya kamu akan datang di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.